Di sinilah nanti kita akan mendapati salah satu rumah warga di mana beliaunya ini adalah seorang dukun, saudaraku. Nah, pasiennya ini lumayan cukup banyak ya karena banyak yang berhasil ya, saudaraku. Ada yang minta solusi ataupun menyelesaikan masalah perihal tentang keluarganya, perihal tentang hutang piutang ataupun ketika jual beli tanah maupun rumah yang tidak laku begitu ya, ataupun tidak terjual ya dengan jangka yang panjang begitu. Alhamdulillah dengan sarana ataupun perantara beliaunya ini semuanya terselesaikan, saudaraku. Nah, rumahnya yang ada di depan kita saat ini rumah kuno dengan hampir keseluruhan materialnya ini terbuat dari kayu ya, teman-teman. Jadi jendelanya masih jendela-jendela kuno begitu di tahun-tahun 50-an ke bawah seperti ini. Dindingnya dengan sirap kayu seperti ini. Namun ada beberapa yang sudah direnovasi di bagian depan. Kita akan sowan kepada beliaunya. Nah, barusan di belakang layar saya juga sempat eh, bercerita ataupun tutur sapa begitulah lewat media sosial ataupun lewat WA. Katanya sih baru-baru ini ya, sekitar sebulanan yang lalu beliaunya ini bertemu dengan Gibran Raka Buming Raka. Nah, gimana nih ceritanya? Karena ini kan berada di desa, kenapa beliaunya kok bertemu dengan beliaunya yaitu wakil presiden kita Gibran Raka Buming Raka. Yuk kita sowan ke beliaunya ya. Kita coba bertanya-tanya, kita ulik begitu ya, kita sowan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah beliaunya ada, saudaraku. Oh, Alhamdulillah. Puji Kang. alhamdulillah. Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Mari masuk. Semakin berpanas-panasan terus Kang. Iya, alhamdulillah. Oke. Yang penting itu sehat badan, dohir batin. Amin, Allahumma amin. Monggo masuk. Oh nggih Kang. Lagi aktivitas apa ini Kang? Ini lihat primbon saya Abu Maksaril Falaki menghitung mengenai mimpi saya yang barusan pas waktu saya ritual. Gitu loh. Jadi saya hitung kok saya ngimpi kayak gini, kedatangan seseorang yang wajahnya itu familiar. Duduk dulu Kang. Iya. Oke, bentar Kang ya. Iya. Ya teman-teman, jadi memang seminggu yang lalu ya akangnya ngasih kabar di WA katanya bertemu sosok tadi ya. Iya, benar. Jadi saya penasaran, langsung cus begitu gas. Seminggu lagi aku ke sana Kang ya, ke sini maksudnya. Alhamdulillah ada kesempatan waktu nih bertemu Kang Mul lagi nih. Alhamdulillah ya. Jadi gini Kang. Aktivitasnya kemarin-kemarin apa nih? Aktivitas kemarin-kemarin ya kayak semacam bantu orang mengenai masalah ekonomi, karir asmara, kesehatan, terus banyak lah gitu loh. Mengenai pekerjaan supaya gini gitu. Kan dulu kan sempat diangkat di Bongko Tampring gitu ya, Kang Mul menolong orang lewat media semacam apa istilahnya ya, tanpa segan-segan, tanpa apa istilahnya ya, tanpa keberatan. Kang Mul sendiri bahkan gak masalah dijulukin dukun, gak masalah. Iya, gak masalah ya. Itu kan persepsi masing-masing. Toh dari individu masing-masing. Ada yang mengatakan dukun itu ginilah. Ada yang mengatakan dalam segi positifnya dukun itu baratlah katakan penolong di saat kita ada masalah gitu. Terserah mereka lah masing-masing gimana. Yang penting prinsip saya membantu karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Amin. Gitu loh.
Iya, memang dukun itu ahli, Kang, ahli spiritual begitu ya. Cuman dengan bertambahnya zaman begitu ya, semacam penilaiannya seseorang itu lebih bergeser. Padahal dulunya ya kalau dari orang Jawa kuno ya bilangnya ya dukun. Nggak ada istilahnya ahli spiritual, ahli supranatural belum ada. Belum gitu ada. Ya. Cuman kan sekarang lebih keren lagi namanya kayak gitu. Jadi kalau dulu itu orang menyebutnya itu dokter zaman dulu. Kalau ada dukun juga itu yang memang ahli dukun bayi, dukun pijat, dukun begitu ya. pijat. Terus dukun ini media pertolongan alternatif, alternatif, pengobatan alternatif, macam-macam kan. macam-macam kan. Kalau sekarang kan dokter, ya kalau sebutan dukun itu dulu dokternya zaman dulu. Dokternya zaman dulu. Gitu loh. Jadi Akang sendiri bangga nih, meskipun toh ada kegembiraan di dalam hati paling dalam ketika saya menolong seseorang dan orang itu merasa tertolong dan segala masalahnya itu teratasi. Ada kepuasan batin tersendiri. Setidaknya tidak sia-sia. Tidak sia-sia, benar-benar. Terus kemarin-kemarin ada yang lebih berat nggak orang yang datang ke sini? Ada permasalahan yang berat mungkin? Iya, semuanya memang ada. Kalau menurut saya sih ya ada kadarnya, bermacam-macam. Ada yang standar, ada yang menengah, dan ada yang berat gitu loh. Toh ujung-ujungnya saya nolong semampu saya gitu loh. Yang masalah jadi atau hasil hendaknya itu dari Allah sebenarnya. Ya kita minta tiap malam. Tapi gini nih Kang, anehnya saya pas waktu saya mengerjakan ritual-ritual tertentu yang memang saya kerjakan tiap malam, kok saya kedatangan sosok laki-laki ya, familiar lah, wajahnya itu familiar, bahkan seluruh orang Indonesia kenal mungkin, gitu loh. Dia datang kepada saya, terus dia senyum, ya, terus dia gak ngomong apa-apa, gini loh Kang, dia berdirinya, maaf ya, lah, gini nih berdirinya, pakai baju putih, baju lengan pendek, ya berdiri begini. Yang saya bingungkan nih, saya gak kan saya memang spiritual, ya, saya gak membantu ibaratnya dalam kategori permasalahan negara atau politik ya kan. Saya kan gak berkecimpung di dunia sana. Kok tiba-tiba dia datang gitu loh, datang ke saya. Siapa itu? Iya, seluruh. Enggak, ini itu ceritanya Akangnya lagi ngapain? Dia datangnya itu pas lagi ngapain? Tidur kah atau apa gitu? Lagi ngerjakan atau seperti apa gitu? Kalau tidur mimpi. Oh gitu. Lah saya ini pas ritual. Istilahnya apa? Tirakat begitu. Pas keadaan duduk baca wirid itu datang dia gitu loh. Datang, saya pikir gini loh, saya ini sih bukan ibaratnya pasien atau orang yang ditolong saya gitu, bukan. Biasanya kalau saya membantu orang itu datang kepada saya entah semacam ini harus gini gitu. Lah ini kok datang kepada saya, padahal saya sedikit pun gak cawe-cawe masalah dunia itu, dunia politik maksudnya. Dunia politik. Dan dia mungkin seorang Indonesia tapi kenal gitu loh. Dia wakil, ya itu tadi mungkin. Iya, dia wakil bapak kita, wakil presiden. Iya. Ya memang sempat saya singgung karena kan kemarin kan sudah dibocorkan lewat WA sama Kang Mul. Jadi yang datang ke Kang Mul tadi adalah Gibran Rakabuming Raka. Iya. Berdiri senyum gitu, gak mengucapkan sepatah itu kata. Datangnya dari mana? Maksudnya kan tiba-tiba berada di depan Kang Mul, atau dia datang dari suatu tempat kah, atau berarti keluar dari rumah ini atau gimana? Ya, saya di sini nih, duduknya seperti ini nih, ya. Saya membaca dzikir. Kalau sebelah sana itu apa maksudnya?
Datangnya dari sana Arah sih. mata anginnya situ. Mm-mm. Oh, ini timur laut. Iya, ke sini. Dia Katanya. dari timur laut Iya. masuk ke rumah sini. Oh. Kan katanya ada nih bocoran dari saya dengar dari sosmed itu ya. Satria Piningit gitu. Oh iya, memang apa ya istilahnya, bukan rahasia umum begitu ya. Akan datang suatu saat sosok pemimpin yang adil, namanya Satria Piningit dalam gelarnya. Terus dia datangnya itu dari timur laut. Begitu kan. Itu bukan rahasia umum sebetulnya. Iya. Tapi itu kebetulan arahnya sama begitu, maksudnya dengan yang Akang lihat. Sama. Toh saya pikir gini, saya gak berkecimpung di dunia ini, dan saya gak bantu yang datang ke sini, yang datang ke saya ini. Tapi kok ujuk-ujuk datang gitu loh. Yang saya aneh itu, ini pertanda apa? Terus akhirnya saya buka kitab saya, gitu loh. Ini kitab kuno Abu Maksar Falaki, perhitungan tahun, bulan, hari, waktu, jam, semacam primbon gitu mas. Semacam primbon. Gitu loh. Ini kitab kuno. Kitab apa namanya? Abu Maksaril Falaki. Gitu loh. Memang tulisannya bahasa Arab tapi bacaannya itu Jawa. Niki. Punika mertelaaken pemahamane dina 7. Ahad punapane iku lan ruwatane Isnen, pemahamane iku lor kulon. Nah kan bener bahasa Arab, cuman bahasa tulisannya Arab, cuman bacanya Jawa. Dibaca Jawa. Kalau Mas yang dengar bacaan barusan itu Jawa mana ya? Saya ya Jawa Baru. Jawa Baru. Jawa Baru ya abad 18. Berarti terus sempatlah dipelajarin lah dari arahnya, dari apa namanya arahnya beliau. Arah beliau datang dari timur laut tadi. Dari timur laut, terus saya hitung pas waktu saya ritual atau tirakat itu hari apa. Pasaran apa, jam berapa, saya hitung gitu loh. Terus kok kayaknya semacam ada sesuatu hal-hal yang besar ke depannya. Gitu. Iya. Merinding kan? Ada hal-hal yang besar, entah apa itu saya kurang tahu. Karena kalau menyangkut hal-hal ke depan itu tidak melalui hitungan lagi. Memang harus memiliki kepekaan indera keenam yang tajam sekali. Gitu loh. Ini cuman saya melihat dalam hitungan, ternyata hitungan saya ini menggambarkan hal-hal yang besar ke depannya. Gitu loh. Karena apa? Memang datangnya dari arah sana terus menuju ke sini. Kalau hitungan itu kalau hitungannya itu kayak apa tadi? Satria Piningit. Piningit. Ini berhubungan suatu hal-hal yang besar. Saya hitung dari bulannya, dari jamnya, dari pasaran hari, pasaran dino, semua saya hitung. Kok semacam ada hal-hal yang memang ibaratnya kalau orang ngasih tahu itu ngasih tahu gitu loh. Cuman ada tanda-tanda tertentu. Ada tanda-tanda tertentu yang di negara tercinta ini akan ada hal-hal yang besar yang memang menyangkut Indonesia tercinta ini ke depannya. Ini karena saya bilang seperti itu karena apa? Saya lihat dari primbon saya itu bukan suatu pertanda untuk saya, bukan. Kan memang ada orang ritual tiba-tiba datang sebuah pertanda, itu kan memang khusus untuk yang mengerjakan. Ini ndak saya hitung kok. Ini pertandanya bukan untuk saya. Tapi kepada lebih ke Indonesia. Gitu. Akhirnya yang ada hubungannya dengan sosok beliau, begitu maksudnya. Bukan bisa lagi, bener memang. Gitu loh. Bukan
Bisa kemungkinan, bukan Terus besar kemungkinan. Sesuatu yang besar yang berhubungan dengan Pak Gibran itu positif atau negatif dari perhitungan nih Kang Mul tadi? Kalau menurut perhitungan tadi, saya gitu loh, sosok beliau ini dia akan memikul Indonesia ke depannya itu ada 2 jalan ya, tergantung dari beliau bagaimana cara memikul Indonesia ini ke depannya. Tapi kalau menurut hitungan persen, berapa persen ya, 70% lah kebaikan gitu loh. 30%-nya mungkin ada hambatan, ibaratnya rintangan gitu, begitu, untuk menuju kepada hal-hal yang lebih besar tadi. Setelah saya menghitung, oh ini sudah habis kok banyak saya hitungnya itu. Sebelum saya menghitung ini, ya, saya pergi ke makam yang babat alas ini, namanya Mbah Nipah. Mbah Nipah. Mbah Nipah itu adalah makam leluhur sini. Leluhur sini. Leluhur sini. Kedung Rejo ini. Setelah itu saya melakukan ritual di sana mulai dari jam 10 sampai jam 2 malam ya. Saya kedatangan sesosok wanita cantik pakai baju ala kerajaan. Cuman warnanya putih, dia pakai mahkota, tapi mahkotanya itu gak warna kuning, enggak. Mahkotanya kayak semacam, ya saya memang kelihatan mahkotanya, tapi mahkotanya itu bercahaya. Bercahaya, mahkotanya itu bercahaya. Dia datang, di belakangnya ini ya ada Pak Gibran tadi. Artinya benarkah bahwa beliau itu didampingi oleh para leluhur ya, leluhur Nusantara? Entah, saya kurang tahu karena saya belum bertemu langsung sama beliaunya. Cuman saya lihat di HP kan gitu kan ya. Tapi sebelumnya Kang Mul tidak pernah scroll perihal tentang beliau kan? Gak pernah. Saya cuma lihat HP untuk hibur rasa jenuh, kayak tidak mengikuti tentang politik gak ikut saya gitu loh. Cuman dengar dari kawan-kawan itu mengenai masalah sekarang yang terjadi yang di bumi di daerah, maaf nih ya saya sebutkan, di daerah Palestina ya, itu dengar cuma dari teman-teman. Itu saya gak lihat HP, cuma lihat artinya HP. Tidak ada kaitan pemikiran ke sana, tiba-tiba terjadilah hal tadi ke Mul gitu kan. Kan biasanya nih kalau orang yang selalu condong terhadap sesuatu katakan barulah tadi muncul di mimpi, kan gitu. Bener. Tapi kalau Kang Mul enggak kan gitu ya. Enggak mikir seperti itu, cuman saya lihat untuk menghibur hati ya, saya lihat kayak semacam saya lihat sering nih channel Mas Bongkotan Pring ya, lihat penampakan lah gitu, itu saya suka yang seperti itu, hal-hal mistis gitu, hal-hal mistis itu. Saya gak pernah melihat masalah gimana nih keadaan politik sekarang di Indonesia, negara kita tercinta ini. Saya gak lihat gitu, kok ujuk-ujuk kok kedatangan itu gitu loh. Akhirnya saya penasaran, kok ada apa ya sebenarnya. Akhirnya 2 hari saya kepikiran, saya gak enak, jadi saya ke Mbah Nipah. Setelah ke Mbah Nipah, minta isyarah lagi itu bukan semacam ditunjukkan ini bakal begini enggak. Cuman dia didampingi sesosok perempuan yang dia berpakaian ala kerajaan gitu loh. Ini pertanda apa kok dia gak bilang apa-apa, datangnya sama, senyum. Yang perempuan juga senyum, yang laki-laki juga senyum gitu loh. Lah akhirnya biar saya gak merasa bingung, nah akhirnya saya buka primbon saya. Primbon ini. Buka primbon saya mulai dari pagi nih, saya nih sampai habis rokok banyak. Terus
Primbon ini sebelumnya begitu pernah Kang Mul katakan dites begitu ya? Iya. Cocok begitu? Cocok. Dengan kejadian-kejadian begitu ya? Kejadian-kejadian cocok. Dulu nih saya bilang nih ke mertua saya, ini tahun ini Pak akan ada gerhana bulan 2 kali. Masa? Oh, dulu pernah saya pakai primbon ini pas waktu gerhana matahari waktu bulan puasa. Saya pernah pakai. Masa bener sih primbon ini? Saya ragu Mas Ian, masa bener sih bulan puasa kok ada gerhana matahari? Saya bilang gitu. Nah, saya masih belum lihat penanggalan gitu loh. Akhirnya saya, loh kok bener, kok cocok lah. Akhirnya saya praktek, oh iya bener. Cuman saya lihatnya dari bak itu. Oh iya bener. Kalau sekarang kan sudah, katakan bukan sekarang sih, dari dulu kan sudah modern ya, artinya untuk melihat ataupun menentukan apa ya istilahnya itu, ada gerhana, ada bulan maupun matahari kan sudah bisa dilihat di media gitu ya. Tapi dengan primbon ini hanya berdasarkan hitungannya dia sudah bisa tahu begitu ya Kang. Ini awal bulan Suro jatuh pada hari apa? Nanti disebutnya itu entah bi, wau, nun gitu ya. Nanti ke belakangnya akan terjadi hal-hal besar apa dalam segi keburukan atau kebaikan gitu loh. Dan saya gak pernah melihat ini, walaupun tahun ini saya gak melihat ini. Lah berhubung saya kedatangan itu ya saya buka lagi gitu loh. Di samping sebelum saya buka ini saya sowan dulu ke Mbah Nipah sana gitu loh. Ini apa nih, cuma tujuan saya ke sana itu cuma yaitu kok saya kedatangan ini ingin tahu pasti jawabannya, jawabannya. Oh, jawabannya sama, gak ada penjelasan detailnya, gak ada. Cuman malah kalau didampingi perempuan kalau yang pertama datang ke sini itu cuma sendirian, terus saya ke sana datang kedua kalinya itu dia berdiri di belakang sosok perempuan yang memakai baju-baju kayak semacam putri kerajaan. Iya, putri, pakai selendang, pakai kemben ya. Iya kelihatan pakai mahkota, cuman mahkotanya itu putih bersinar, putih bersinar. Tapi sinarnya gak menyilaukan. Kerasaannya itu kalau melihat itu adem, gitu loh. Kemungkinan dari perlambangan itu doa saya Indonesia ini semakin tentrem, adem, ayem gitulah. Harapannya begitu ya. Begitu. Dengan isyarah munculnya itu di dunia tirakat Kang Mul, munculnya sosok Pak Gibran, gitu kan. Terus munculnya apa istilahnya perempuan tadi yang mendampingi Gibran gitu ya. Harapannya ke depannya semoga Indonesia ini tentram, damai, dan tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Soalnya gini loh Bang ya, mendampingi sama berada yang di depan itu gak sama loh. Kalau mendampingi itu memang dia berjalan bersamaan. Kalau dia berjalan di depan, ini kan putri nih, ya. Yang di belakang ini semua masyarakat Indonesia tahu, ya kan? Berarti Pak Gibran tadi berada di belakangnya sosok putri ini. Sosok putri ini memiliki ibaratnya kalau kedudukan, kewibawaan, kan memang dia sudah punya. Kalau menurut persepsi saya Pak Gibran ini kedepannya ini akan condong di dalam segi auranya, kewibawaannya, kewibawaan dan auranya dia ini akan tertampakkan lebih dulu, sehingga dia itu kayak semacam dihormati, disegani, entah masalah dalam urusan apa itu didahulukan, gitu loh. Karena apa? Karena memang dia seorang putri, di mana-mana seorang putri jika nyuruh langsung dituruti, gitu loh. Kemungkinan persepsi saya seperti itu. Tapi kalau masalah hal kedepannya dari bukan penerawangan ini loh ya, bukan penerawang. Kalau nerawang itu kan sebelum hal yang terjadi,
Lah ini datang sendiri gitu loh. Ini kan sebuah pertanda ibaratnya gitu loh. Ini datang ke sini sama seorang putri, tandanya ini gimana? Kalau penggambaran seorang putri sendiri memang sudah wibawa, sudah memiliki auranya sudah kuat gitu ya. Kuat juga auranya sudah ya memang putri lah gitu loh. Kemungkinan Mas Gibrannya ini memiliki hal-hal yang seperti itu sekarang gitu loh. Jadi artinya meskipun yang dialami Kang Mul berada ataupun terjadi di alam gaib kan itu tadi ya. Alam gaib. Jadi rumah inilah yang pernah dimasukin oleh Pak Gibran, gitu ya. Iya. Meskipun di alam gaib, tapi nyata, kelihatan benar-benar nyata yang Kang Mul alami begitu ya. Nyata karena bukan mimpi itu. Pas waktu saya di sini duduk di sini, sambil ini tasbihnya masih saya buat kalung, ya ini saksinya, gitu. Ini tasbihnya saya wirid di sini, kok tiba-tiba awal mulanya itu gini, tiba-tiba ya. Semacam kayak ada angin yang masuk, padahal di sini ya bener sih ada bolongan-bolongan ventilasi itu ya. Ada angin yang memang angin itu kerasanya seperti gak dingin sih, kayak semacam tenang gitu loh. Kayak semacam anginnya itu tenang, entah angin apa ya. Pas waktu itu bulu merinding, ya merinding. Masa wong wiritan kok ketekan demit, saya bilang gitu dalam hati ya. Akhirnya saya bakar ini ya, kayak ini dupa ini saya taruh di sini, saya bakar tapi sebelah sini. Pas waktu saya bakar noleh lagi loh, kok ada di depan sudah gitu loh. Jadi duduk di sini ceritanya, berdiri. Oh ya tadi berdiri. Iya, posisinya berdiri. Apa-apa ya. Berdiri cuman nggak bilang apa-apa, cuman dia tersenyum. Setelah itu gak sampai 1 menit 2 menit lah, baru hilang. Baru dia pergi lagi, bukan ngilang langsung. Pergi lagi. Langsung pergi lagi. Terus dalam pikiran itu unek-unek itu, ini maksudnya berkecamuk begitu ya. Iya, ini pertandanya saya apa, tak gimana lah. Saya bilang ke istri saya gini. Loh, sampai istri saya tuh bilang gini, loh biasa nih lek kan ritual gak tahu ketekan kuno gak pernah didatangi hal seperti itu. Cuman banyak-banyaknya itu demit yang datang kayak semacam ya godaan lah, godaan orang spiritual gitu loh. Pas waktu ritual selang 1 hari 2 hari kok saya kepikiran terus, maksudnya apa ini, apa tentang saya, apa tentang apa. Akhirnya saya lah kembali Nipa gitu loh. Ujung-ujungnya sama, datangnya ya pakai baju itu, ya gak bilang apa-apa, cuman tersenyum. Oke Kang Mul, terima kasih atas cerita ini, begitu, dari kejadian yang Kang Mul alami, meskipun itu adalah hal gaib, tapi nyata bagi Kang Mul. Nyata. Memang sih kesannya agak tabu begitu ya, karena mungkin ya kayak saya pribadi mungkin tidak ngalamin sendiri, tapi orang yang benar-benar ngalamin bahwasanya dunia tirakat atau dunia orang yang bersemedi itu memang benar-benar nyata. Benar-benar nyata. Gitu. Terima kasih Kang Mul atas ceritanya. Semoga ini menjadi hal baik bagi Indonesia terutama. Terutama juga bagi beliaunya juga, Pak Gibran Raka. Semoga kedepannya bisa menjadi pemimpin ya, mengayomi rakyatnya secara sejahtera dan adil tentunya. Adil ya.